Tuh. Sering mendengar kalimat ini, tapi nggak ngeh gitu, ya, nggak ngeh. Tapi suatu hari dia hanya mendengar dari seorang budak, dia jadi paham, dia dengar dan berulang-ulang gitu, jadi paham gitu. Artinya apa? Artinya kadang-kadang yang sudah sering dengar pun kita nggak paham, tapi begitu mendengar dari orang, misalnya dari anak kecil atau dari siapapun gitu, kita mendengar lagi, kadang-kadang kita ingat. Kadang-kadang kita paham, oh itu maksudnya gitu, ya, kira seperti itu. Paulima annal istifadata, dia dengerin saja dulu. Mumkinatun min kulli ahadin, dari hikayat ini dapat disimpulkan bahwa belajar itu bisa terjadi di setiap orang. Itu. Walihada qala Abu Yusuf hina qila bima adraktal ilma. Ya, Abu Yusuf waktu ditanya dengan apa Tuhan mendapatkan ilmu, beliau menjawab astakaftu minal istifadati wa ma fahiltu minal ifadah. Saya tidak malu belajar dan tidak kikir mengajar. Gitu. Ya, ini pentingnya. Ya. Ya, ketika ditanya dari mana Anda mendapatkan ilmu, saya tidak malu belajar dan tidak bahil mengajar gitu. Ketika kita berbagi ilmu, maka kita akan semakin berkah dan harta yang kita dapatkan pun berkah, orang lain juga dapat ilmu dan ilmu kita nggak mungkin berkurang, Jadi jangan bakhil, bagikan ilmu itu. Wakila li Ibni Abbas bima adraktal ilmi. Nah ini kalau Ibnu Abbas dikatakan kayak gini, dinyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan apa Tuhan mendapatkan ilmu? Ini beda lagi jawabannya. Beliau mengatakan bil lisani sauli wa qalbin akuli wa qalbi akuli. Saya mendapatkan ilmu dengan lisan yang banyak bertanya dan kalbu yang selalu berpikir. Ambil itu deh, ambil hand sanitizer, disemprot. Dengan apa, Bi? Dengan lisan dan kalbu. Saya mendapatkan ilmu dengan lisan yang banyak bertanya dan kalbu yang banyak berpikir, selalu berpikir. Selama ini kita bahwa yang berpikir itu kepala. Salah, kalau berpikir kepala itu ya nggak bakal dapat kebaikan. Hati. Berpikir untuk sesuatu yang logik itu apa? Kepala. Tapi kalau untuk mendapatkan hikmah itu bukan di kepala tapi di hati. Ada nggak, Dek? Gelap. Ya sudahlah, nggak usah. Kalau enggak di situ mah di motor Abi kayaknya ada deh. Rupanya ya, Bi. Hah? Jadi ada apa namanya, seorang pelajar dijuluki mata kulu. Apa tuh, Bi? Karena dia saking seringnya bertanya gitu, bagaimana pendapat Tuhan? Nggak ada ya? Mataku. Nggak ada, bro. Ya, gitu. Di depannya kan biasanya suka ada kan ibu, nggak ada. Kan ibunya juga. Biasanya Kan ibunya nggak ada. Nggak ada. Mataku. Mata kulu. Maya panjangnya. Mataku. Saking seringnya dia bertanya gitu loh, apa pendapat Tuhan, apa pendapat Anda, apa pendapat Ustaz gitu. Saya santri itu dijuluki mataku. Kayak uang yang ini. Imam Abu Hanifah itu ya sering berdiskusi ya
muzakarah, sering mutorohah, ya. Sambil menjaga toko itu sering berdiskusi gitu. Ya. Karena seringnya berdiskusi, ya, beliau jadi ahli fikih, yaitu salah satunya ya beliau tuh belajar dan sering bermutorohah dan muzakarah. Fabihada yu'lamu antashilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Berdasar kenyataan ini, maka diketahui bahwa belajar ilmu dan fikih dapat dilakukan bersama-sama dengan bekerja mencari uang. Maksudnya apa? Jadi belajar langsung di kehidupan kan, ya belajar tuh sambil praktek. ya praktek gitu. Udah kebanyakan teori ya Bi. Dan habis belajar molor, habis belajar ya nggak begitu. Harusnya kita menghasilkan uang, iseng-iseng menghasilkan uang. Dengan ilmu itu apa gimana? Ya nggak perlu dengan ilmu itu. Artinya kita ini mencari ilmu itu, dalam rangka mencari ilmu itu tidak tidak mesti kita hanya duduk di majelis taklim saja. Jadi ini ilmu itu bisa berhasil bersama-sama dengan bekerja mencari uang gitu. Ada sekarang orang yang kuliah sambil bekerja, ya kan, kuliahnya malam. Dulu juga Abi begitu, dari SMP kok Abi bekerja. Kalau nggak bekerja Abi nggak punya duit, gimana? Nggak ada orang tua, nggak ada apa, hidup sendirian. Lu markir Bi. SMP markir. Iya, apa saja lah yang penting dapat duit dan halal. Abi nyuci, nyetrika, ya kan, gosok, ke warung, apa saja dilakukan, ya. Ngajar dari SMP udah ngajar Abi, ngajar privat tetangga itu. Lumayan, itu lebih besar dari ngajar privat, malah dibayar 50.000. 50.000 loh dibayar. 50.000 itu besar sekali. Orang sebulan cuma 4 jam. 4 kali pertemuan, 1 jam, cuma 4 jam dibayar 50.000 dalam sebulan. Sedangkan Abi bekerja dalam sebulan cuma 30.000. Jadi jauh sekali. Ya karena waktu SMP saja Abi udah lulus pesantren. Jadi ya kalau orang kota kan nggak pada bisa ya. Orang kota tuh nggak pada bisa ngaji. Jangankan anak-anak, orang tuanya aja nggak pada bisa ya. Lah Abi waktu ke kota tuh udah lulus pesantren, udah lulus di MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusta, udah lulus Abi. Jadi ya kecil lah kayak gitu mah. Iya. Jadi begitu Abi tinggal di Jakarta dan harus berjuang sendiri untuk mencari uang, untuk sekolah, untuk ongkos sekolah, untuk beli buku, beli pakaian dan lain sebagainya. Abi beli biaya sendiri. Jadi ketika dari kelas 2 SMP itu Abi belajar bekerja sendiri, membiayai sendiri, beli pakaian sendiri, ya. Semua sekolah sendiri, nggak pernah dibantu sama orang tua. Bantu apa orang tua? Setahun baru balik ke Sukabumi. Bisa bersama-sama mencari ilmu itu. Siang sekolah, malam bekerja.
begitu terus-terusan sampai selesai SMA. Jadi kadang-kadang di sekolah tidur lebih. Ya, jadi yang terkenal mungkin ada guru yang masih terkenal kayaknya tuh sampai sekarang. Siapa yang tukang tidur di sekolah itu Abi. Karena apa? Karena malamnya itu bekerja dan nggak ada satupun yang tahu. Dan itu jadi masalah di sekolah. Masih ingat sekali Abi ketika di sekolah itu masalah. Cuma karena Abi berada di sekolah yang bagus, di kelas yang terbaik, jadi tetap aja melihatnya ke kelas-kelas yang lain yang buruk gitu. Artinya nggak sebagus kelas AB. Di kelas AB itu semua murid satu kelas, semua murid dia cuma ranking 1, 2, 3. Jadi waktu SMP-nya 1, 2, 3 itu disatukan dalam satu kelas. Jadi nggak ada yang shading nggak ada yang miring nggak ada. Jadi semua satu kelas itu pinter. Wih, siapa itu? Jadi dalam satu kelas itu pintar-pintar orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ayo Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dibenerin ya? coba belajar sambil mencari uang. Bagaimana caranya? Sekarang apalagi lebih mudah cari uang, tapi sekarang nggak perlu kemana-mana. Online. Bisa pakai online. Zaman dulu mau Tetap ada. Ya kan. Bisnis naon? Ganja. Susah. wa inna fa bihadza yu'lamu an tasilal ilmi wal fiqhi yajtami'u minal kasal. Jadi mencari ilmu itu bisa berbarengan dengan mencari uang. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabir yaktasibu wa yukarrirul ulum. Demikian juga Imam Abu Hafsah Al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulang ilmu hafalannya. Jadi bekerja. Nabi mendorong kalian tuh dari kamu dulu tuh bekerja, coba bekerja. Sampai produk Abi banyak waktu itu. Masih ada di kan? Nggak ada. Imam Abu Syafi'i. Jadi Abu Hanifah itu bekerja di toko sambil menghafal, sambil muzakarah. Kemudian siapa lagi ini? Abu Hafsah Al-Kabir juga demikian. Jadi bekerja. Abi punya toko 3. Ditawarin nggak ada yang jalan satupun. Padahal cuma tinggal nge-share doang di Facebook, di Instagram, di di Twitter, dimanapun. Tinggal nge-share doang, materinya juga sudah ada. Itu bisa juga di marketplace, simpan di marketplace di Facebook. WP ada, apalagi males aja. Sekarang masih ada di tokonya. Ada, Jalan santai aja. Gas. ada. Kalau mau ya seriusin. Bisa followernya banyak. Gas. Abi punya peci, punya kaos, punya jubah. Ini semua jubah dari Abi semua ini. Oh ini juga ini Iya, di sana Ya, Bi. bisa Abi semua. Peci Sultan yang Sultan. Peci yang Sultan.
Ya peci sultan Masih ada. masih ada. Wah, parah sih. Udah kurang hidup. Peci sultan, kemudian Pangkatnya masuk Bang. ada peci pakol tuh, peci pakol tuh ada pecinya Ustadz Abu Somad. Tinggal nge-share doang, nge-share di WhatsApp, nge-share di Instagram, nge-share di Bagi Indonesia. Facebook. Modalnya tinggal nge-share doang, nggak perlu bikin, sudah ada kopas share gitu doang. Apa susahnya? Males susahnya mah. Pantasnya apa Umi kalau bikin status yang baju-baju itu dikirain ini. Iya, itu jualan, bukan bikin status, sembarang status jualan. Simpen aja di status. Tanpa Jadi status itu ada aturannya juga, bikin status itu. Jadi sehari itu 3 kali ganti status itu. Jadi 8 jam ganti, dan jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Setiap 8 jam ganti. Jangan banyak-banyak. Paling tidak cuma 6 itu boleh. Jangan banyak-banyak. Setelah itu biarkan saja beberapa jam. Nanti 6 sampai 8 jam ganti lagi. Bukan ganti, ditambah lagi. Jadi nggak banyak. Kan itu status kan dalam 24 jam langsung hilang sendiri. Jadi boleh sambil bekerja, sambil berdiskusi dan lain sebagainya. Bayangkan aja ini, orang sehebat Abu Hanifah saja yang menjadi imam pertama dalam dunia pengetahuan, ilmu fikih, yang menjadi mazhab terbesar di dunia ini, mazhab kedua terbesar di dunia, yang menjadi gurunya dari Imam Syafi'i. Beliau punya toko konveksi, jualan kok dia. Lah kita cerek, miskin cerek, kan nggak mau jualan. Jadi begitulah kelemahan dari kita. Padahal Rasulullah mengajarkan berjualan. Rasulullah itu peternak, Rasulullah itu pengembala, Rasulullah itu penjual. Jadi kalau jualan itu Rasulullah lebih susah daripada kita caranya, karena beliau harus jalan keluar, kita nggak perlu jalan. Rasulullah kalau misalnya mau mengekspor barang dianterin. Nah sekarang kita mau jualan ke luar negeri nggak perlu pakai nganter-nganter segala. Ya dulu mah Rasulullah dianterin. Jadi jualan itu kalau kalian ikut materi di Seoul itu kemarin tuh banyak kami bahas bagaimana Rasulullah berjualan dari pasar ke pasar. Misalnya ada pasar di Damaskus, kalau di Kina mah gini, ada pasar di Tangerang, berangkat ke Tangerang. Ada pasar di Maluku, berangkat ke Maluku. Ada pasar di Aceh, berangkat ke Aceh. Gitu. Jadi waktunya itu berbulan-bulan. Orang di jalan pun berbulan-bulan. Jadi di pasar itu bisa, paling di pasarnya itu sekitar 2 hari, 3 hari. Jadi paling lama di pasarnya itu 1 minggu. Begitu Rasulullah jualan. Harus bawa onta, harus bawa orang, harus bawa barangnya susah. Lah kita kagak ngapa-ngapain, barangnya sudah ada. Tinggal dropship doang, malasnya luar biasa. Ya santuy. Sadaqallahul azim.